Tadi piket kasih misi kelas atau tidak? Siapa yang piket hari ini? Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di pagi ini, minta satu anak pimpin kita dalam doa. Saya Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Rama. Baik, kita kelas. Hari ini yang tidak hadir siapa? Semua hadir Bu. Baik, berarti hari ini semua lengkap ya? Karena sekolah itu kebutuhan toh? Ya. Karena ada yang malas-malas untuk bersekolah. Baik anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar apa dalam pelajaran bahasa Indonesia? Kita buat dalam bentuk game. Setuju? Setuju. Nah, kita buat dalam bentuk game supaya kamu mengingat kembali. Game potong bebek angsa. Yang jadi alat pandunya itu spidol. Ya, Yeni. Coba Yeni sampaikan pelajaran minggu lalu itu apa? Teks pidato persuasif. Ya, teks pidato persuasif. Ibu mau tanya dulu, ada berapa struktur dalam teks pidato persuasif? Ada 3. Ada 3. Ya, tepuk tangan untuk Yeni. Ya, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Potong bebek angsa. Struktur teks pidato persuasif ada 3. Coba kamu sebutkan. Pembukaan, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan dan ucapan bunyi dan berisi dalam topik atau masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, Ketiga, penutup pidato. ya, penutup pidato ada apa saja? Berisi tentang berbagai saran ajakan ataupun pertimbangan secara sekaligus pemesan untuk melalui pendengar atau pembaca agar yakin dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis. Ya, tepuk tangan untuk Yeni. Pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Peserta didik mampu mengembangkan kerangka teks pidato persuasif. Yang nomor 1, peserta didik mampu mengembangkan kerangka teks pidato persuasif. Jadi hari ini sebelum kita menulis pidato, kita harus buat dulu kerangka atau bagian-bagian penting dalam menulis pidato. Supaya sebentar dalam penulisan kamu bisa berpatokan pada kerangka itu. Yang kedua, Peserta didik mampu menyajikan teks pidato persuasif. peserta didik mampu menyajikan teks pidato persuasif. Jadi dari kerangka itu kalian akan kembangkan ke dalam bentuk teks pidato persuasif. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan menulis, Ibu kasih dulu sebuah teks pidato. Silakan kalian cermati teks pidato ini. Ini teks pidato masih kurang lengkap, rancu. Jadi silakan kalian baca, kalian teliti mana yang masih salah. Setelah itu sampaikan kepada ibu dan juga teman-teman. Ada yang sudah bisa menyampaikan bagian-bagian mana yang salah? Ayo Bu, Ya, silakan dipendek. pada salam. Harusnya salam itu dimulai dari kata assalamualaikum terlebih dahulu, baru selamat siang dan salam sejahtera. Kata penutup itu, salam penutup kurang dan punya permohonan maaf. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah itu selanjutnya menurut peserta didik. Ya, jadi kalau kita menulis teks pidato persuasif, kita harus perhatikan strukturnya, mulai dari pendahuluan, isi dan juga penutup.
Setelah itu kaidah kebahasaan dan juga penggunaan tanda tanya. Baik, sekarang kita kalian duduk dalam kelompok. Silakan. Karena sebelum kita mengembangkan tulisan dalam sebuah teks pidato persuasif, kita harus buat dulu kerangka teks. Perhatikan di layar, di situ ada kerangka teks pidato persuasif. Apapun topik yang kalian terima sebentar, kerjakan seperti ini. Kalau kita buat kerangka teks, yang pertama buat dulu pembukaan atau pendahuluan. Yang berikut isi, yang berikut penutup. Mulai dengan lengkap ini. Silakan baca kerjaan di situ. Masing-masing punya topik masing-masing. Itu semua ada dalam lengkap ini. Jadi kelompok 1 tentang pentingnya ya menjaga kesehatan. Kelompok 2 dia jaga PD tentang kebohongan. Kelompok 3 Pendidikan bahaya merokok. ya pendidikan bahaya merokok. Silakan buat kerangka teksnya. Nanti ibu tanya kerangka teksnya seperti apa. Setelah itu baru kembangkan dalam bentuk tulisan pidato teks. Silakan kelompok 2. Silakan juga yang Kerangka teks pidato seperti salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera, sapaan saudara guru, teman-teman sekalian, mengucapkan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga ada isi pidato yang berisi tentang ajakan supaya kita tidak melakukan kebohongan dan tidak melakukan penipuan. Dan yang terakhir ada salam penutup yang berisi tentang permohonan maaf dan terima kasih. saja. Ya, ada pertama untuk kelompok 2. Dari kerangka yang sudah kalian presentasikan itu, kalian kembangkan dalam bentuk tulisan pidato. Ibu minta kelompok 2 untuk maju presentasi. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan sapaan kepada ibu guru dan teman-teman sekalian yang hadir pada tempat ini di siang hari ini. Karena ucapan syukur, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan tuntunannya kita masih dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Isi pidato berisi tentang ajakan supaya kita tidak melakukan kebohongan
kebohongan karena berbohong adalah perilaku tidak baik dan dapat langsung menimbulkan rasa khawatir, takut kepada mereka yang berbohong. Karena takut akan terungkapnya kebohongan tersebut, muncullah beberapa lapis kebohongan yang tebal. Semua orang pasti berbohong untuk melindungi diri sendiri dari perbuatan curang yang telah ia lakukan, entah untuk menjaga martabat maupun gengsi. Apalagi sifat pembohong sudah merusak moral penerus masa kini. Misalnya saja di awal tahun ini kita diperlihatkan oleh kekacauan penegak hukum yang timbul akibat rangkaian kebohongan yang seolah sudah menjadi hobi, kebiasaan ataupun cara hidup. Hal ini sangat menjatuhkan penegak hukum bangsa ini. Bukan hanya di masalah hukum, dunia pendidikan pun diguncang oleh kebohongan. Misalnya saja kebohongan yang sudah dianggap biasa, yaitu mencontek. Semua siswa pasti sudah kenal dengan mencontek, bukan? Berbohong pasti ada sebabnya, antara lain takut akan dihukum akan kesalahannya, sebagai ingin merasa paling benar atas hal yang salah, menjaga citra baik di hadapan orang, dan sebagainya. Yang negeri adalah akibat manusia memastikan rasa kepedulian, hati nurani, tanggung jawab, dan martabat sendiri. Apalagi berbohong itu akan terus ada, bahkan bertambah. Solusinya adalah berani untuk hal yang benar, jangan pernah menganggap diri sendiri yang terbaik. Berhentilah mengeluh dan kerjakan sesuatu sepenuh hati. Hindarkan diri dari hal-hal yang dan tidak berguna dan memancing kebohongan. Penutup, terima kasih atas waktu yang telah disampaikan kepada kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf atas kesalahan kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi kelompok 1. Kita tepuk tangan lagi. Kelompok 3, silakan. Ya, kalau kelompok 3, penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca berarti sama dengan kelompok 1. Cara baca yang terlalu cepat. Akan kelompok 1 menanggapi. Pidato fungsinya adalah berani untuk hal yang benar. Jangan pernah menganggap diri sendiri yang terbaik. Berhentilah mengeluh dan kerjakan sesuatu sepenuh hati. Hindari diri dari hal-hal yang tidak berguna dan memancing kebohongan. Ya, jadi mereka punya pidato persuasif ini tentang kebohongan. Jadi mereka punya visi tentang peringatan-peringatan supaya jangan berbohong. Yang pertama untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berfokus tentang pidato pendidikan bahaya merokok. Pidato pendidikan bahaya merokok. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat ini dalam rangka mewujudkan Hari Bebas Rokok ini menjadi benar-benar bisa menjadi hari yang terbebas dari asap rokok selamanya. Bukan menjadi rahasia umum lagi dan tidak ditutupi lagi bahwa di kalangan para perokok sebetulnya sudah mengetahui ataupun merasakan dampaknya dari bahaya merokok tersebut. Namun, mereka seolah menutup mata dengan bermacam alasan. Padahal, asap rokok secara ilmiah sudah terbukti menyebabkan setidaknya 25 jenis penyakit. Artinya, saat berbagai negara termasuk negara berkembang memperketat peraturan soal rokok untuk melindungi kesehatan rakyatnya. Namun Indonesia justru menjadi surga bagi industri rokok. Marilah kita wujudkan hidup sehat tanpa asap rokok, diawali dari kita sendiri. Mudah-mudahan di hari bebas rokok sedunia ini kita akan menyayangi diri kita sendiri dengan mulai dari menyehatkan diri sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi hasil kerja dari kelompok 3.
Silakan. Dari permukaan sapaan bulan jelas terus dari ucapan itu. Ya, sapaan kurang jelas, tidak ada ucapan syukur, bagian pembukaan atau pendahuluan. Kelompok 1. Ya, bagian penutup tidak ada ucapan terima kasih. Ya, silakan kelompok 3 menjawab. Baik, kami akan menjawab. Mohon maaf karena kami benar-benar lupa menulisnya. Ya, mereka juga mengakui bahwa lupa tulis. Ya, tidak apa-apa. Lain kali harus dilengkapi ya. Nah, tangan untuk kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan kepada kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru serta teman-teman desa Indramayu. Segala puji dan syukur sudah mengucapkan saja bagi kita secara kaya yang telah memberikan kita kesehatan. Dengan pemberian kesehatan tersebut, kita bisa berkumpul di sini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya menjaga kesehatan setiap hidup. Agar kita semua yang ada di sini sadar akan kesehatan kita. Bapak Ibu guru dan teman-teman, pasti kita pernah mendengar kata pepatah yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pepatah tersebut secara tidak langsung telah menyadarkan kita bahwa memiliki tubuh yang sehat tentu akan membuat pikiran dan jiwa kita menjadi sehat juga. Ada pula slogan yang mengatakan bahwa kesehatan sangat mahal. Secara tidak langsung, slogan ini juga menyadarkan kita bahwa betapa mahalnya harga untuk menjadi sehat. Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, dengan keadaan kita saat ini, kita harus bersyukur karena masih diberikan napas untuk dapat menikmati udara segar. Namun, bayangkan jika tiba-tiba kita terkena penyakit stroke atau serangan jantung, tentu menakutkan. Karena selain harus mengeluarkan biaya besar untuk mengobati penyakit tersebut, kita juga membuang banyak waktu kita untuk secara sia-sia karena harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh kita terbukti menjadi satu hal yang sangat penting. Ibu guru dan teman-teman, jika kita dapat menjaga kesehatan, maka kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Dengan tubuh yang sehat akan membuat kita lebih berkonsentrasi dalam belajar serta bekerja sehingga daya tangkap dan ingat kita menjadi lebih baik. Karena tubuh yang sehat membantu otak kita untuk dapat bekerja dengan Untuk Ibu Bapak dan teman-teman, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga yang telah saya sampaikan pada hari ini berguna buat kita semua, terutama dalam menjaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Atas perhatian Ibu Bapak dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ya, demikian presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 memberi tanggapan. Mengucapkan rasa syukur menunggal. Mengucapkan rasa syukur mereka. Untuk pengucapan di dalam isi pidato. Ya, pengucapan. Kita harus ingat bahwa kaidah kebahasaan itu pengucapan harus jelas ya. Ya, yang berikut kelompok 3. Silakan. Iya. Silakan saya. Ya, silakan kelompok 1 menanggapi. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan bagi Sang Pencipta yang telah memberikan kita kesehatan. Dengan pemberian kesehatan tersebut kita bisa berkumpul. Oh ya, ada Sang Pencipta di situ. Kalau Sang Pencipta tuh kepada siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Kata pepatah yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pepatah tersebut secara tidak langsung telah menyadarkan kita bahwa memiliki tubuh yang sehat dan juga pikiran dan jiwa kita menjadi sehat. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
kerangkanya. Kerangkanya itu harus jelas supaya ketika dalam penulisannya juga jelas. Terus perhatikan kaidah kebahasaan. Setelah itu ketika kita menyampaikan pidato, kita punya pelafalan, pengucapan, penampilan, volume suara, itu juga harus diperhatikan. Ada pertanyaan? Ada. Kita akan masuk ke post test. Ya, silakan kerjakan, waktunya 5 menit. Lihat teman pekerjaan dengan baik-baik ya. Tidak boleh yang salah kasih benar, atau yang benar kamu kasih salah. Ya, nomor 1. Jawaban yang benar D. 2D, 3C, 4D, 5A, 6A, 7. Ya, yang 10 benar, angkat tangan. 10 benar. Siapa yang bisa simpulkan? Silakan. Ya, silakan. Dari pelajaran hari ini kita belajar menulis pidato dengan baik dan benar. Dalam menulis pidato kita harus membuat kerangka berdasarkan struktur dan gaya kebahasaan. Perasaan bagaimana? Senang. Semua senang? Apakah materi hari ini menarik? Sangat menarik? Kendala, hambatan ketika belajar materi teks pidato persuasif. Ya, ya, kendalanya ada di penulisan dan ya, kita tulis terus kita baca. Nah, kita akan mengakhiri belajar kita di pagi ini. Kita akan jumpa minggu depan dengan materi baru, yakni menulis teks cerita pendek. Ya, cerpen. Kita menutup belajar kita pagi ini dengan doa. Doa selesai. Baik, terima kasih Daniel. Terima kasih banyak.